Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat YouTube dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Sungguh kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT sudah menganugerahkan segala nikmat kepada kita. Sungguh nikmat Allah SWT tidak akan terhitung. Walau kita mencoba menghitungnya, pastilah kita tidak akan mampu menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kau mencoba menghitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Tidak mampu mengukur dan membilangnya. Luar biasa sekali. Ya. Dan bahkan dalam hadis Allah SWT mengingatkan kita, andai kata lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah SWT, pasti lautan akan kering. Begitu juga andai kata ranting-ranting dijadikan semacam penanya, kemudian daun-daun di dunia, baik daun yang lebar, daun kecil, dikumpul semuanya. Semacam kertasnya tidak akan mampu untuk menghitungnya. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisli madada. Katakanlah, andai kata lautan di dunia ini dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah SWT, pasti lautan di dunia ini akan kering. Tidak akan mampu menghitungnya. Jadi karena itu, kita wajib selalu bersyukur kepada Allah SWT, mensyukur nikmat ini. Lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna azabi lasyadida. Jika kau mensyukur nikmatku, pasti, kata-kata pasti, ya, aku tambah nikmatku kepadamu. Namun sebaliknya, jika kau mengingkari nikmatku, pasti, jika kau mengingkari nikmatku, sesungguhnya Allah SWT maha kaya. Allah SWT tidak butuh sebenarnya dengan kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Tapi ini sebagai tentunya kita menyadari nikmat Allah ini sungguh banyak kepada kita. Sebagai ungkapan syukur kita tentunya itulah disebut dengan syukur nikmat itu, ya. Kita syukur nikmat Allah SWT. Gunanya kembali kepada kita. La in syakartum lazidannakum. Jika mensyukur nikmatku, pasti. Kata-kata apa? Lazidannakum. Nah ini jadi kita syukur nikmat Allah SWT. Nah lalu bagaimana cara syukur kita kepada Allah SWT? Tentunya ada secara lisan. Nah secara lisan itu yang paling tinggi antaranya adalah ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Atau hamdah hamidin. Ya. Banyak sekali bunyinya. Terutama yang tinggi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu, nashkuru dan sebagainya. Hamdah hamidin. Nah itu ungkapan syukur secara lisan. Atau kita mensyukurinya dengan mengucapkan katakanlah kalimat-kalimat thayyibah, termasuk dalam hal ini namanya Asmaul Husna, termasuk mengaji dan sebagainya. Ini dalam rangkaian syukur kita secara lisan. Lalu ada namanya qalbiyah kita, syukur secara hati. Kita akui semua nikmat Allah SWT kepada kita dengan hati. Hati kita, ya, mengakui semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Itu namanya hati. Lalu kemudian syukur perbuatan. Syukur perbuatan ya antara lain, misalnya kita lakukan sholat 5 waktu. Syukur-syukur juga ada namanya sujud syukur, sujud perbuatan. Salah satu yang dianjurkan kepada kita, ini masih jarang dilakukan oleh umat Islam ini, sujud syukur. Sujud syukur ini ternyata ini bukan sholat, ya. Jadi dalam arti kata sujud syukur dapat kita lakukan kapan saja, ya, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja. Tentunya ada tempat-tempat, katakanlah jangan sampai di kandang atau kotor-kotoran, atau di kandang-kandang dan sebagainya, atau di sebagainya. Selain itu boleh kita melakukan sujud syukur di tanah, boleh di mana saja, boleh di rumah, boleh di lantai, di tikar dan sebagainya, boleh. Karena itu bukan sholat.
Boleh dalam keadaan berwudu, boleh tidak berwudu, boleh menghadap kiblat, boleh tidak menghadap kiblat. Bahkan ibu-ibu misalnya atau wanita boleh dalam pakai telekung, boleh tidak pakai telekung. Karena ini sekali lagi bukan sholat. Jadi sujud syukur. Kita spontanitas saja. Caranya misalnya kita mendapat nikmat, kita akui ya, ucapan alhamdulillah, lalu kita bersujud kepada Allah SWT dengan sujud syukur. Mudah-mudah caranya. Seperti ini misalnya, kita ya berniat, yang penting berniat bahwa ibadah tentunya niat. Kita bersyukur kepada Allah, sengaja aku sujud syukur misalnya. Allahu Akbar. Nah, di dalam sujud ini yang penting kita sujud, kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita sujud, kita mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sujud itu boleh kita baca yang hafal, misalnya alhamdulillahirabbil alamin atau subhana rabbiyal a'la, atau kalau dalam Al-Qur'an rabbi auzi'ni an nashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa dahilna bi rahmatika bi ibadikas sholihin. Kalau dalam Al-Qur'an ini ya, di dalam surat As-Saba itu diungkapkan bahwa Al-Aqab 15 itu diungkapkan Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa dahilni bi rahmatika bi ibadikas sholihin. Boleh itu. Ya. Rabbi auzi'ni, ya Allah, tolonglah saya untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu. Jadi pada intinya kita minta tolong kepada Allah SWT untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh dengan dari hadis Rasulullah SAW. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah saya untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, ya. Ala zikrika wa syukrika, untuk mengingat-Mu dan mensyukuri nikmat-Mu serta untuk memperbaiki ibadah. Bagus sekali doa ini, kita amalkan ya. Kita amalkan secara rutin. Rabbi auzi'ni tadi boleh ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya, atau yang kedua dari hadis Rasulullah SAW, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah saya untuk selalu mengingat-Mu. Kita ingat kepada Allah SWT, lalu kemudian mensyukuri nikmat-Mu dan wa husni ibadat, memperbaiki ibadah. Ini sungguh indah doa-doa yang kita ungkapkan tadi untuk kita amalkan bersama. Sungguh bagus sekali. Nah, ini namanya bentuk syukur kepada Allah SWT. Jadi bentuk syukur itu ada secara perbuatan. Ya, semua perbuatan-perbuatan dalam rangkaian, katakanlah rukun Islam itu, misalnya kita katakan sholat, kita puasa, sebenarnya semuanya dalam rangkaian syukur secara perbuatan itu. Lalu kemudian ada lainan syukur secara maliyah, secara harta. Misalnya kesyukuran kita bersedekah. Kita bersedekah atau misalnya mengundang katakanlah tetangga untuk menikmati makan bersama. Ini namanya syukur secara maliyah kita, silakan. Tapi yang penting supaya selalu kita mensyukuri nikmat Allah SWT kapan saja, di mana saja, karena luar biasa nikmat diberikan Allah SWT kepada kita. Bahkan di dalam diri kita juga banyak sekali, semua anggota badan kita merupakan nikmat Allah SWT yang wajib kita syukuri dalam rangka meningkatkan namanya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.